Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Dan apapun dalam kehidupan kita ini tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, datanglah padanya. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti ia menunggu, tak henti-henti ia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita,
sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja merembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah dengarlah suaranya. Suaranya di sini adalah suara Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan terkasih. Kidung Agung, kalau kita mendengarkan seperti seorang kekasih lagi memuji kekasihnya yang tercinta, ya, seorang pria dimuji kekasihnya, seorang perempuan, seperti ada pasangan begitu. Dan ini menandakan betapa indahnya pujian atau syair daripada Kidung Agung ini. Sedang jemaat Tuhan, betapa bahagianya jika di tengah kerinduan yang mendalam kita mendengar suara kekasih hati kita. Meski belum bisa bertemu, mendengar suaranya saja sudah membahagiakan hati kita. Apalagi yang sedang jatuh cinta, ya begitu ya sedang jemaat Tuhan. Begitulah yang digambarkan sang penyair Kidung Agung pada saat ini yang kita sudah baca tadi. Sedang jemaat Tuhan, panggilan sang kekasih yang nun jauh di sana sudah mulai terdengar dan sosoknya sudah mulai terlihat. Ajakan untuk bertemu kini terdengar dengan makin jelas. Musim yang berganti menandakan masa penantian segera berakhir. Maka makin besarlah keinginan hati untuk melihat wajah sang kekasih. Apapun yang menjadi penghalang tentu harus disingkirkan biar bisa bertemu dengan kekasihnya. Tidak ada yang mampu menghalangi cinta mereka karena mereka saling memiliki, begitu ya. Itu adalah isi daripada Kidung Agung tadi. Panggilan dari orang yang dinantikan adalah panggilan yang di dalamnya terdapat kerinduan yang besar dan kuat. Tentunya sedang jemaat Tuhan, panggilan tersebut harus direspon sebelum terlambat. Kalau kita dipanggil, kita harus merespon dengan baik. Apalagi kekasih kita, kekasih jiwa kita, Yesus kekasih jiwaku, itu kan, apalagi Yesus memanggilnya, kita harus merespon dengan baik. Sedang jemaat Tuhan, begitu bersemangatnya sang kekasih memanggil oleh perempuan oleh karena kerinduannya yang besar. Lebih dari itu panggilan Allah kepada kita. Ya, apalagi panggilan Tuhan Allah kepada kita. Orang yang dikasihinya jauh lebih kuat, ya. Ia memanggil kita dengan penuh kasih. Ia memanggil kita agar membukakan pintu hati kita baginya, ya. Terkadang kalau Tuhan bersuara, kita pun kadang tidak mau mendengar atau pura-pura tidak mau mendengar lewat firman-Nya yang kita dengarkan, ya. Kita mendengar tapi terkadang gimana ya? Kalau masuk
kanan, keluar kiri masih bisa ada yang kita ingat. Ini enggak, pura-pura kita tidak mendengar. Dosa yang menjadi penghalang kini sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Tak ada lagi yang dapat menghalangi kita untuk menyambut panggilan Allah. Kita hanya perlu merespon panggilan itu dengan datang menghampiri Allah, ya, merespon panggilannya. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang peka akan suaranya, bahkan menyukai dan menantikannya dengan sepenuh hati. Suara Allah begitu menantikan karena suaranya menjadi motivasi dan penyemangat dalam hidup kita. Itulah yang membuat orang yang dikasihinya selalu rindu untuk datang kepadanya melalui doa, saat teduh, saat ibadah, dan pembacaan firman. Ada kerinduan karena dia merespon dengan baik panggilan daripada Allah itu. Kayak katakan, dengarlah, Allah memanggil kita saat ini, yang merindukan waktu bersama kita. Sebelum terlambat sidang jemaat Tuhan, mari kita merespon panggilan daripada kasih Allah. Mari kita merespon panggilannya dengan baik. Singkirkanlah semua penghalang. Jangan biarkan kemalasan, jangan biarkan kesibukan atau apapun juga menghalang kita untuk datang kepadanya. Dan kita merespon panggilannya dengan baik, seperti kekasih yang memanggil kekasihnya yang lain dan merespon dengan baik. Maka perpaduannya akan sempurna di dalam Tuhan. Amin. Sangat percaya kita akan merespon dan mendengarkan suaranya dengan baik, dan kita akan melakukan sesuai dengan Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami belajar dari Kidung Agung bahwa seorang kekasih yang memanggil kekasihnya dan merespon dengan baik, seperti kami juga sebagai kekasih Allah merespon dengan baik panggilan Allah kepada kami melalui doa kami, melalui ibadah kami, dan melalui persekutuan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.